Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan NIM 2008632. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep administrasi layanan khusus. Pengertian administrasi layanan khusus adalah memberi layanan secara khusus atas suatu usaha yang tidak secara langsung berkenan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. 1. Perpustakaan. Layanan perpustakaan bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dengan cara memberikan kesempatan untuk menumbuhkan sikap senang membaca dan membanggakan bakat siswa. Fungsi perpustakaan. 1. Fungsi pendidikan, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menambah pengetahuan atau mempelajari kembali materi-materi belajar yang telah diberikan oleh guru di kelas. Siswa yang rajin akan selalu mencari atau mendalami apa yang telah diajarkan oleh guru di kelas. 2. Fungsi informasi, yaitu tempat mencari informasi yang telah berkenan dengan pemenuhan rasa ingin tahu siswa dan guru. 3. Fungsi rekreasi, yaitu memberikan kesempatan siswa dan guru untuk menikmati bahan yang telah ada. 4. Fungsi penelitian, yaitu menggunakan perpustakaan sebagai jawaban terhadap berbagai pertanyaan ilmiah. Laboratorium. Laboratorium merupakan tempat yang digunakan oleh peserta didik dan guru sebagai pembimbing untuk melaksanakan kegiatan ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, dan pembuatan model-model dalam kegiatan belajar dan mengajar. Jenis-jenis laboratorium. A. Menurut bidang studi, misalnya laboratorium kimia, fisika, dan sebagainya. B. Menurut kelompok bidang studi, misalnya laboratorium bahasa, IPA. 3. Untuk bidang ilmu teknik labor dapat diartikan sebagai workshop atau bengkel bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasri Taufik, NIM 200863239. Materi selanjutnya akan saya bacakan yaitu UKS. Layanan kesehatan yang biasa disebut dengan UKS adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah. Layanan kesehatan peserta didik adalah suatu layanan kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah dan menjadikan peserta didik sebagai sasaran utama dan personalia sekolah yang lainnya sebagai sasaran tambahan. Program UKS yang pertama itu mencapai lingkungan hidup yang sehat. Kedua, pendidikan kesehatan. Ketiga, pemeliharaan kesehatan di sekolah. Selanjutnya, kafe. Layanan kafeteria adalah layanan makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik di sela-sela mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah sesuai dengan daya jangkau peserta didik. Tujuan dari layanan kafeteria, pertama, agar peserta didik mudah dalam mendapatkan makanan dan minuman yang terjamin kebersihannya serta sesuai dengan daya jangkau uang sakunya. Kedua, agar peserta didik dapat bersama-sama dengan teman sebayanya memanfaatkan kafeteria sekolah sebagai wahana untuk belajar dan mendalami materi-materi yang diajarkan. Ketiga, agar peserta didik mengenal jenis makanan yang sederhana dan murah harganya, tetapi tinggi atau memadai kandungan gizinya dan sebagainya. Selanjutnya, sarana ibadah. Sarana ibadah bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan lebih nyaman bila ada sarana ibadah di lingkungan sekolah. Peserta didik tidak perlu jauh-jauh keluar sekolah untuk mencari sarana ibadah, sehingga tidak akan mengganggu karena dekat sehingga waktunya akan lebih efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kromal Afifi, NIM 200863239.
Program Studi Penjaskesrek Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman-teman. Asrama. Layanan asrama sekolah sangat bermanfaat bagi peserta didik. Di antaranya, pertama, tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan sebaik-baiknya, terutama jika berbentuk tugas kelompok. Yang kedua, sikap dan tingkah laku peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan para pendidik. Ketiga, jika di antaranya peserta didik mengalami kesulitan, misalnya kiriman orang tua terlambat, dapat saling membantu. Keempat, dapat meringankan kecemasan orang tua terhadap putra dan putrinya. Yang kelima, merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. Selanjutnya, koperasi. Apa sih koperasi? Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan masuk dan keluar sebagai anggota. Dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalani usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Tujuan koperasi itu sendiri yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota-anggotanya. Selanjutnya, transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran peserta belajar atau mengajar, baik untuk guru maupun untuk peserta. Peserta didik akan merasa aman dan dapat masuk atau pulang dengan waktu yang tepat waktu. Transportasi diperlukan terutama bagi peserta didik di angkatan prasekolah dan sekolah dasar. Penyelenggara transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Keterlibatan guru dalam administrasi layanan khusus. Guru yang berada di lingkungan internal sekolah tentunya ikut terlibat pengelolaan dan pemanfaatan sarana penunjang seperti labor, perpustakaan, maupun yang lainnya. Keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya memperkenalkan buku-buku kepada siswa, mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku perpustakaan. Dan terakhir, mempromosikan perpustakaan baik pemakaian maupun untuk pembinaannya. Baiklah, itu tadi tambahan untuk materi terakhir dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.